Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara kota Madinah. Di kota ini terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabatean, yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dulunya, Al-Ula adalah ibu kota Lianites kuno, dan tercatat dalam sejarah umat Islam sebagai kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad. Lantas, bagaimana sejarah Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan paling dihindari Nabi Muhammad? Wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula berada di jalur Dupa, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Samud dari kerajaan Dedanite. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Liyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dinasti Nabatean berkuasa hingga sekitar tahun 106, sampai ibu kota mereka, Petra, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Selain bermukim di Madain Saleh, oleh kaum Nabatean wilayah Al-Mabiyat dikembangkan menjadi pusat perdagangan. Wilayah ini terus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada tahun 1230. Menurut penyelidikan UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau kiri. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota jin yang terkutuk. Selain itu alasan kawasan Al-Ula dihindari oleh Nabi Muhammad karena berkaitan dengan kisah kaum Samud yang hidup pada masa Nabi Saleh tahun 2150 hingga tahun 2080 sebelum Masehi. Kaum Samud terkenal akan kesaktian dan keterampilan dalam membuat ukiran gunung dan konstruksi. Hasil karya mereka masih dapat kita lihat sampai sekarang. Al-Ula dulunya sangatlah subur dan hijau. Namun, kekayaan alam yang berlimpah membuat orang-orang kaya di kalangan kaum Samud menjadi sombong dan kejam serta gemar menyiksa dan membunuh orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk memberi petunjuk kepada mereka, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Namun, ajakan tersebut itu ditentang oleh mereka dan malah menantang Nabi Saleh melakukan mukjizat, membuktikan kenabiannya. Mereka menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari bebatuan di dekatnya. Nabi Saleh berdoa. Keajaiban pun terjadi atas izin Allah. Seekor unta betina muncul di antara mereka dan melahirkan seekor anak sapi. Nabi Saleh memerintahkan kaum Samud untuk menghormatinya. Setelah itu, di antara mereka ada yang mengimani kenabian Saleh. Namun, ada pula yang tetap menolaknya meskipun dua orang di antara mereka telah membunuh unta yang tidak bersalah. Akibat perilaku kejam mereka Allah mengazab kota itu dengan mengirimkan gempa bumi di tengah malam, yang membuat mereka semua mati, dan tidak ada satupun dari mereka yang terbangun lagi. Setelah bencana itu, yang tersisa hanyalah bangunan-bangunan besar dan monumen-monumen yang mereka ukir dari pegunungan dan bebatuan, seperti yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Meski memiliki latar belakang yang penuh misteri, Al-Ula kini telah menjadi destinasi wisata yang populer. Pemerintah Arab Saudi, dalam upaya memperkenalkan potensi wisata negara mereka, telah mengembangkan Al-Ula sebagai bagian dari program Saudi Vision 2030, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan meningkatkan pariwisata. Akhir 2021 adalah titik balik bagi Al-Ula dengan dibukanya Hotel Habitats, sebuah properti kecil yang membuat tempat ini viral di media sosial. Pada Oktober tahun 2022, Accor membawa brand Hotel Banyan Tree dan mengadakan pesta mewah untuk merayakan pembukaannya. Perayaan tersebut termasuk konser pribadi oleh Mariah Carey.
Bahkan penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL pernah datang ke Al-Ula. BCL datang bersama keluarga bertandang ke sana setelah menyelesaikan serangkaian ibadah umroh. Namun, keputusan BCL untuk datang ke sana menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Meski kini Al-Ula dikenal sebagai destinasi yang mengundang decak kagum, cerita tentang kutukan dan legenda yang melingkupi Al-Ula tetap menjadi bagian penting dari pesonanya. Al-Ula adalah bukti bahwa di balik keindahan alam dan sejarah yang mengagumkan, selalu ada cerita yang menyelubungi tempat tersebut dengan aura misterius dan magis yang menambah daya tarik bagi pengunjung. Al-Ula, dengan segala pesona dan misterinya, siap menyambut para wisatawan yang ingin menjelajahi lebih dalam keajaiban dunia kuno dan modern yang berpadu dalam satu tempat yang unik ini.